Selamat datang di channel Nabla Education. Oke, di video ini kita akan membahas soal latihan atau soal prediksi KSN IPA untuk jenjang SD. Nah, soal-soal yang akan kita bahas ini nanti bisa teman-teman jadikan referensi bahan belajar untuk mempersiapkan KSN IPA khususnya untuk jenjang SD di tahun-tahun yang akan datang. Nah, nanti teman-teman bisa lihat untuk pembahasan soal-soal KSN IPA SD tahun-tahun sebelumnya dengan link yang saya sertakan di deskripsi. Nanti teman-teman bisa tonton video-video yang berkaitan dengan KSN IPA SD. Oke ya, kita langsung masuk ke video pembahasannya. Oke, kita mulai pembahasannya dari soal nomor 1. Ya, oke, sekedar informasi bagi teman-teman, kadang-kadang soal-soal KSN IPA untuk jenjang SD itu soal-soalnya berbahasa Inggris ya. Jadi adik-adik atau teman-teman bisa mulai untuk mencari referensi soal-soal yang berbahasa Inggris. Nah, di soal ini dan soal-soal yang lain nanti saya akan menggunakan beberapa soal referensi yang berbahasa Inggris. Jadi sekalian belajar materinya juga belajar istilah-istilah yang sering dipakai ya dalam bidang IPA ya, bahasa Inggris yang untuk IPA gitu. Oke ya, sekarang kita lanjut ke soalnya. Kita baca dulu diagram 1, show a measuring cylinder containing some water. Jadi itu ada measuring cylinder itu gelas ukur ya, silinder ukur itu silinder yang ada angka-angka yang untuk mengukur volume ya. Kemudian diagram 2 show the same measuring cylinder after a piece of rock has been slowly submerged in the water. Jadi pada gambar yang kedua ini, diagram 2 itu adalah gambar setelah ada batu yang submerged. Submerged itu artinya ditenggelamkan atau dimasukkan gini ya ke dalam silinder 2. Pertanyaannya adalah what is the volume of the piece of rock? Berapakah volume dari batunya ini gitu ya. Jadi ini cukup mudah. Jadi tinggal lihat aja ukurannya di sini. Pada sebelum ada batu kan dia volumenya kan 20, volume airnya kan 20 cm kubik kan. Setelah ada batu dia di sini volumenya terbaca berapa ini? 30, 40, tengah-tengahnya berarti 35 cm kubik. Berarti berapa volume batunya? Ya tinggal selisihnya aja. Berarti volume of rock-nya itu sama dengan, kita selisihkan aja, sama dengan berarti 35 dikurang 20 sama dengan 15 cm cube ya, 15 cm kubik. Nah, maka jawabannya yang A ya. Jadi untuk soal nomor 1 ini topiknya adalah tentang pengukuran atau measurement ya, pengukuran. Untuk silabus di KSN IPA SD itu ada topik tentang pengukuran. Contoh soalnya adalah soal yang nomor 1 ini. Oke ya, seperti itu, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut ke soal yang kedua. Oke, which list contains only vector quantities. Nah, jadi kalau kita artikan dulu adalah manakah ya di antara pilihan-pilihan ini yang hanya merupakan vector quantities. Vector quantities itu artinya besaran vektor. Ya, besaran vektor ini juga masih topiknya sama, yaitu besaran satuan dan pengukuran. Nah, jadi perlu ingat bahwa besaran itu kan dibagi jadi dua ya, berdasarkan besar dan arahnya itu dibagi jadi dua. Besaran itu bahasa Inggrisnya quantities ya. Jadi besaran ada namanya besaran skalar dan ada namanya besaran vektor. Nah, jadi ada scalar quantities and vector quantities. Besaran skalar itu besaran yang gimana? Besaran skalar itu besaran yang hanya mempunyai nilai. Jadi hanya punya nilai. Kemudian kalau besaran vektor itu adalah besaran yang punya nilai ya, jadi mempunyai nilai dan sekaligus mempunyai arah, mempunyai nilai dan arah. Nilai dan arah. Nah, itu besaran vektor. Nah, contohnya apa? Yang skalar itu kita lihat di sini ya. Jadi nanti yang skalar kita kasih logo S gitu ya, simbol S, kemudian yang vektor kita kasih V, biar nanti contohnya kita ambil dari sini. Oke, yang pertama acceleration. Acceleration itu percepatan, itu merupakan besaran vektor. Kemudian ada energi. Energi itu energi ya, berarti dia juga energi itu besaran skalar dia. Kemudian force. Force itu gaya ya, gaya itu besaran vektor. Kemudian ada mass ya, mass itu massa. Massa itu besaran skalar. Berarti yang nomor 1 jelas, yang A jelas salah ya, karena ada vektor ada skalar. Yang diminta cuma vektor doang. Kemudian yang B itu acceleration sudah besaran vektor. Kemudian force itu besaran vektor.
Kemudian momentum. Momentum itu juga besaran vektor ya. Momentum itu vektor. Velocity itu kecepatan, dia besaran vektor. Nah, maka jawabannya pasti yang B kan? Karena keempat-empatnya merupakan besaran vektor. Sekarang kita cek untuk yang C, distance ya. Distance itu bahasa Indonesia itu jarak dia. Ya, jarak itu besaran skalar. Energi tadi skalar, mass itu besaran skalar, speed itu besaran skalar. Nah, ini ada yang menarik nih di sini ya. Velocity itu bahasa Indonesianya itu kecepatan. Satuannya apa ini? Satuannya meter per second kalau dalam SI ya. Speed itu bahasa Indonesianya itu kelajuan. Nah, sama-sama meter per second. Satuannya sama-sama meter per second. Tetapi kalau kecepatan itu besaran vektor, kalau kelajuan itu besaran skalar. Nah, ada yang tahu sebabnya? Mungkin nanti di lain soal akan kita bahas ya. Apa perbedaan antara speed and velocity? Oke ya. Sekarang kita lanjut dulu untuk yang D. Distance itu besaran skalar, momentum itu vektor, power. Nah, apa itu power? Power itu daya. Daya itu besaran skalar. Kemudian speed tadi sudah besaran skalar ya. Maka jawabannya pasti yang B ini ya. Ini jadi di sini masih topiknya sama yaitu besaran satuan dan pengukuran. Kita di sini belajar dua jenis besaran yaitu skalar yang hanya punya nilai dan vektor yang punya nilai sekaligus dia punya direction atau arah. Oke, kita lanjut ke soal ketiga. Oke, the graph show how the distance traveled by a vehicle change the time. Jadi ini ada grafik yang menggambarkan bagaimana distance, tadi distance sudah ya, jarak. Ya, distance travel, jarak yang ditempuh itu berubah terhadap time, itu waktu. Berarti ini grafik antara jarak dan waktu. Pertanyaannya adalah which row describe the speed of the vehicle in each section of the graph. Jadi kita disuruh mencari nih pada saat PQ itu bendanya bergerak ngapain, kemudian QR itu bergerak ngapain, kemudian RS itu dia geraknya ngapain gitu ya. Oke, di sini sudah topik yang lain yaitu tentang gerak lurus ya. Jadi gerak lurus itu nanti adik-adik harus belajar dua konsep gerak lurus ya yang diperlukan nanti untuk KSN, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Nah, kita nggak akan bahas di soal ini ya, kita cukup melihat grafik aja dari soal ini, mana yang merupakan GLB, mana yang GLBB kalau ada ya. Yang pertama, kita lihat segmen atau section PQ. PQ itu adalah grafik jarak terhadap waktu, grafiknya lurus kayak gini. Ini merupakan gerak GLB. Ya, kalau kita punya grafik jarak terhadap waktu ya, jarak itu kalau dalam bahasa Indonesia biasanya pakainya simbol S kan. S terhadap T, kalau geraknya GLB itu grafiknya lurus kayak gini. Nah, seperti itu. Maka yang ini GLB, yang RS juga pasti GLB. Sekarang apa pengertian GLB itu? GLB itu adalah gerak lurus ya, gerak benda dengan lintasan lurus dengan kecepatan konstan. Jadi di sini V-nya konstan. Kecepatannya tetap atau konstan. Berarti pada PQ dan pada RS itu yang dimintakan speednya kan, kelajuannya atau kecepatannya itu ya, karena dia satu arah maka nilai kelajuan dan kecepatannya sama. Nah, speednya gimana? PQ itu berarti constant, maka yang ini jelas salah kan? Ini increasing salah. Ini constant betul, ini constant betul, RS juga constant betul, yang ini decreasing salah. Harusnya dua-duanya merupakan gerak dengan kecepatan konstan atau GLB. Sekarang kita lihat QR. QR itu lihat nih, misalkan di sini dia menempuh jarak anggap aja 10 meter ya. Dari Q ke R kan jaraknya nggak berubah tuh, 10 meter terus. Apa artinya bendanya? Artinya bendanya di sini sedang dalam kondisi diam. Diam itu bahasa Indonesia itu kita bisa, bahasa Inggrisnya ya, kita bisa anggap dia rest gitu ya. Rest atau not moving itu sama aja lah. Berarti kalau dia diam atau rest, maka kecepatannya pasti sama dengan 0 karena nggak bergerak. Maka QR itu speednya itu 0. Berarti pertanyaan ini jawabannya yang paling sesuai adalah yang pilihan ke A. Nah, seperti itu ya. Ini topiknya tentang gerak, soal nomor 3 itu. Kita lanjut soal yang keempat. Oke, kita baca dulu soalnya. A train begins a journey from a station and travel 60 km in a time of 20 minutes. Oke, ini masih tentang gerak juga ini. What is the average speed of the train? Oke, jadi ini ada kereta ya. Jadi dia mulai bergerak, mulai berjalan dari stasiun
dan menempuh jarak 60 km, berarti ini S-nya dalam waktu 20 minutes, 20 menit berarti T-nya. Yang diminta adalah kecepatannya, kecepatan rata-ratanya. Nah, kita bisa pakai persamaan untuk GLB aja ini. GLB persamaannya adalah jarak sama dengan kecepatan dikali waktu ya. S sama dengan V kali T. Jaraknya 60 km. Kita lihat nih, untuk jawabannya satuannya dalam meter dan second. Berarti 60 km-nya kita ubah ke dalam meter. Berarti S-nya 60 km ke meter. Berarti kali 1000 ya. 60.000 meter sama dengan V dikali T-nya itu masih dalam menit. Masih dalam menit. Kita ubah ke second. Berarti 20 dikali 60. Nah, berarti kita dapat nilai V-nya ini sudah dalam second ini. Berarti nilai V-nya sama dengan 60.000 dibagi, ini caranya nggak usah dikalikan dulu. Kita tulis saja nih, 20 dikali 60. Ini satuannya meter, ini satuannya sekon. Oke, ini 60-nya kita coret 60, ini kita coret 60. Kan tinggal 1000 kan. Nolnya kita coret 1, berarti tinggal 100 dibagi 2. Maka jawabannya adalah 50 meter per sekon ya. Lebih mudah kalau kita pakai dicoret seperti ini. Jadi kita nggak menghitung banyak. Maka jawabannya adalah yang pilihan ke C. Oke ya, itu soal keempat. Kita lanjut soal kelima. The diagram show all the horizontal forces acting on a truck. What is the size of resultant force on the truck? Oke, ini bicara tentang gaya. Oke, materinya ini sudah masuk gaya ya. Gaya atau force di sini. Nah, di sini diminta namanya resultan. Nah, resultan itu penjumlahan. Ingat tadi kita kembali ke soal yang pertama tadi, gaya atau force itu merupakan besaran vektor kan? Gaya atau force itu adalah besaran vektor. Maka dia punya arah nih. Kita lihat nih. Soal yang kedua kalau tidak salah. Nah, ini ya. Force itu merupakan besaran vektor. Maka dia punya arah. Di sini yang dinamakan resultan itu kita menjumlahkan tetapi dengan memperhatikan arahnya. Jadi yang dinamakan resultan, bahasa Indonesianya juga resultan ya. Resultan gayanya atau resultan of force-nya itu kita jumlahin tapi pakai arah. Jadi kita lihat nih arahnya nih. Kalau kita gambar ya di sini. Ini yang ke kanan ada 500. Ke kanan 500 Newton. Kemudian ada lagi nih 500 juga ke kanan. Lihat panahnya ya. Jangan lihat posisinya. Kita lihat panahnya. Ini 500 Newton. Artinya yang ke kanan itu sudah 1000 Newton. Kalau ke kanan dijumlahkan ini jadinya 1000 Newton. Kemudian yang ke kiri itu ada 300 Newton. Yang ke kiri ada, saya gambar pakai warna biru ya, 300 Newton. Nah, resultant force-nya itu ya yang ke kanan yang besar ya dikurangi yang ke kiri. Jadi resultannya itu sama dengan yang ke kanan itu 1000, arahnya kemana? Dia ke kanan, to the right, dikurangi yang ke kiri itu 300, arahnya ke kiri. Nah, berarti minus karena dia ke kiri ya. Kalau sama-sama ke kanan nih, ke kanan dijumlah. Kalau satu kanan, satu kiri, maka dikurangi. Maka jawabannya berapa ini? 1000 dikurangi 300, jawabannya 700 Newton. Kalau ditanyakan directionnya atau arahnya, maka dia akan ikut yang besar ini, menang yang besar kan? Maka 700 Newton ke kanan. Nah, pada soal ini cuma diminta size-nya aja. Size itu berarti nilainya aja. Maka jawabannya yang C, 700 Newton. Nah, itu ya, itu soal yang kelima. Kita lanjutkan soal keenam. The engine of a car produces a driving force of 5,000 Newton on a car. Resistive force also act on the car as shown. Jadi ini ada mobil ya. Mobil itu menghasilkan, mesinnya itu menghasilkan gaya pendorong atau driving force-nya itu 5.000 Newton nih. Misalkan mobilnya bergerak ke arah kanan kayak gini. Jadi dia oleh mesin dapat gaya 5.000 Newton. Kemudian ada namanya resistive force. Nah, resistive force itu kita bisa translate sebagai namanya gaya hambat gitu. Gaya hambatnya ke arah kiri, nilainya R. Nah, pertanyaannya adalah, masih ada keterangannya. The car has a mass of 800 kilograms and acceleration-nya adalah 1 meter per second square. What is the value of R? Oke, jadi pertanyaannya, berapakah nilai R ini kalau benda itu punya massa 800 kg mobilnya dan dia punya acceleration 1 meter per second square. Nah, di sini kita berbicara
tentang hukum kedua Newton atau Newton second law ya, Newton second law. Itu apa hukumnya? Ini teman-teman pasti ingat ya. Jadi resultant of force, oh ya, resultant itu biasanya ditulis pakai notasi sigma kayak gini bacanya. Sigma F itu sama dengan M kali A. Nah, jadi sigma F-nya kita cari dulu. Sigma F itu namanya resultant of force ya. Kita kasih keterangan aja di sini. Sigma F di sini itu menimbulkan atau sebagai simbol dari resultant of force. Nah, sigma F sama dengan M kali A. M-nya tahu kan? M-nya 800 ya. 800 dikali acceleration-nya itu 1. Percepatannya 1. Berarti sigma F-nya itu sama dengan 800 Newton. Nah, ingat soal sebelumnya ya. Jumlahnya dengan memperhitungkan arah itu 800 Newton. Kita lihat ke kanan itu 5000. Satu lagi ke arah kiri. Ini pakai warna biru ya. Ke arah kiri itu R. Nah, jumlahnya ini adalah 800 Newton. Karena satu ke kanan, satu ke kiri, maka harus dikurangi kan? Berarti 5000 dikurangi dengan R itu sama dengan 800 Newton. Berarti R-nya sama dengan 5000 dikurang 800. Itu sama dengan R ya. Kita tukar tempat ya, pindah ruas. Berarti ini 4200 sama dengan R. Berarti resistive of force-nya atau gaya hambatnya adalah 4200. Unitnya atau satuannya adalah Newton. Maka jawabannya yang B. Seperti itu. Kita lanjut soal ke-7. Light strikes a plane mirror and it is reflected. The angle between the ray of light and the mirror is 20 degree. What is the size of angle of reflection? What is the size of the angle of reflection? Jadi ini sudah masuk materi tentang cahaya ya. Cahaya atau light, khususnya peristiwanya adalah pemantulan atau reflection. Pemantulan atau ini cahaya itu bahasa Inggrisnya itu light. Kemudian pemantulan itu reflection. Nah, jadi pada peristiwa pemantulan itu ingat ya, kalau ini misalkan ada cermin gitu, kemudian kita gambar garis yang tegak lurus namanya garis normal atau normal line. Kemudian kalau ada cahaya datang ke sini, nah ini datang, kemudian dia nanti akan dipantulkan ke sana. Nah, ini peristiwanya seperti ini. Kemudian yang cahaya datang ini kita sebut sebagai sinar datang atau angle of ray of incidence ya, atau incident ray, sinar datang. Incidence ray, kemudian yang ini namanya sinar pantul setelah dipantulkan. Kemudian antara sinar datang dan garis normal ini ada sudut nih di sini, namanya I. I itu apa? I itu sudut datang atau angle of incidence. Jadi ini sudut datang, kemudian dia mantul ke sini dengan sudut R. R itu namanya sudut pantul atau angle of reflection ya. Ini sudut pantul. Nah, pada soal ini yang ditanyakan adalah angle of reflection-nya yaitu R. Nah, pada peristiwa pemantulan ya, di sini bukan pembiasan, itu berlaku persamaan ini. Sudut datangnya itu sama dengan sudut pantulnya. Ini hukum Snellius namanya ya. Sudut datang itu sama dengan sudut pantul. Sudut datang itu adalah sudut yang dibentuk dengan garis normal. Jadi seperti ini nih. Nah, di sini ini adalah nilai I-nya. Berapa nilai I-nya? Karena dia itu tegak lurus nih, sampai sini tegak lurus. Nah, kalau tegak lurus itu kan 90 derajat kan. Padahal di sini 20, maka yang I-nya pasti 70 derajat. Nah, berarti sudut datangnya itu 70 derajat untuk soal ini. Maka sesuai dengan hukum Snellius ini, hukum pemantulan ini, sudut pantulnya itu juga harus 70 derajat. Ini R itu juga harus 70 derajat. Berarti jawabannya yang B ya. Itu soal yang ke-7. Sudah masuk topik tentang cahaya dan pemantulan. Kita lanjut ke soal ke-8. The diagram show the dispersion of white light by a prism. Oke, jadi teman-teman tahu prisma ya. Kalau kita lewatkan cahaya warna putih atau white light, ini yang dikenal dengan cahaya polikromatik. Ya, ini cahayanya namanya polikromatik, cahaya warna putih itu. Kemudian dia lewatin prisma, maka dia akan terjadi peristiwa dispersion atau dispersi, itu penguraian warna. Penguraian warna. Maka cahaya warna putih itu nanti akan diuraikan menjadi cahaya pelangi ya. Masih ingat kan cahaya pelangi itu kan Meiji, Hibiniu ya, merah,
jingga, kuning, hijau, biru, kemudian nila, kemudian ungu. Nah, kalau dalam bahasa Inggris berarti kita bisa tuliskan ini ya. Warnanya nanti kalau kita tulis merah itu red, kemudian saya urut ke bawah aja, jingga itu orange, kemudian yellow, kemudian hijau itu green, kemudian biru itu blue, kemudian nila itu indigo, kemudian ungu itu violet. Nah, seperti ini ya. Jadi Mejiku Hibinium, warna putih nanti teruraikan menjadi warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Nah, masing-masing warna ini, merah, kemudian jingga, kemudian kuning itu disebut sebagai warna monokromatik. Monokromatik itu, mono itu satu ya, artinya satu warna gitu. Nah, pertanyaannya, kalau dia didispersikan seperti ini, urutannya apa? Nah, ini urutannya dari paling atas itu merah nih. Yang paling bawah itu harusnya ungu. Ya, yang atas itu urutannya itu warnanya warna merah, kemudian yang paling bawah itu yang ungu. Jadi red, kemudian violet. Kita urutkan aja ini sesuai dengan urutan yang udah ditulis di sini. Nah, kita urutkan yang A coba. Red, violet, yellow. Red, violet itu di bawah, ini jelas salah nih. Kemudian red, yellow, violet. Red, kemudian ada yellow di bawahnya, ada violet. Nah, kemungkinan ini benar ya. Kemudian yang ini salah, jelas violetnya harusnya di paling akhir di Z sini. Kemudian yang ini juga salah, rednya harusnya paling awal. Ya, maka jawabannya B ya. Jadi kalau didispersikan, saya warna putih itu warna yang paling membeloknya paling sedikit itu warna merah. Kemudian yang paling banyak di bawah itu warna violet atau warna ungu. Oke ya, itu soal yang ke-8. Sekarang kita lanjut soal ke-9. Oke. An astronaut on the moon weighed less than on Earth. What is the reason for this difference? And how does his mass on the moon compare with his mass on Earth? Jadi ini adalah topik yang teman-teman harus kuasai, yaitu membedakan antara mass dan weight. Ya, mass itu bahasa Indonesia itu massa. Ya. Ini sering salah kaprah ya, massa. Kemudian kalau weight itu bahasa Indonesia itu berat. Jadi massa dan berat itu beda ya. Jadi kalau kita mau bandingkan gini ya, massa itu punya satuan tuh kilogram dia. Dia satuannya kilogram. Kalau berat itu satuannya newton. Nah, karena dia newton, berarti berat itu termasuk apa? Yang punya satuan newton. Ini termasuk gaya. Ya, ini termasuk gaya berat itu. Kemudian mass itu nilainya itu tetap nggak berubah di mana-mana, karena mass itu menyatakan amount of substance atau jumlah dari materi ya dalam suatu objek gitu. Jadi ini nilainya tetap. Mau di bulan, mau di Saturnus, mau di Uranus, mau di planet apapun itu tetap. Kalau berat itu nilainya itu berubah bergantung pada percepatan gravitasi ya, bergantung pada percepatan gravitasi. Pada percepatan gravitasi. Oke, percepatan gravitasi itu bahasa Inggrisnya itu gravitational field atau gravitational acceleration, itu sama aja. Berarti kita lihat di sini pembedanya ya. Mass on the moon itu harusnya, ingat tadi mass itu tetap, maka dia less than, kurang dari jelas salah, less than salah. Maka yang jawabannya itu same as on Earth, same as on Earth. Ini benar, ini benar. Sekarang di bulan itu kan gravitasinya kan lebih kecil daripada di bumi. Berarti the moon has weaker gravitational field. The moon, nah ini magnetic field nih, nggak ada hubungannya ya. Magnetic field itu medan magnet. Maka yang betul adalah yang B. Karena apa? Di bulan itu gravitasinya G di bulan itu lebih kecil daripada di bumi, kurang dari G di bumi ya, sekitar kalau pendekatannya itu G bulan itu mendekati ya, tidak eksak, itu 1/6 dari G bumi, G di bumi. Nah seperti itu, maka jawabannya yang B ya. Jadi bedakan antara mass atau massa dengan weight, berat. Oke, kita ke soal nomor 10, soal selanjutnya. Oke, ini tentang magnet ya. Two nickel bars are placed close to the north pole of a bar magnet. Jadi ini ada nikel ya, batang nikel terbuat dari nikel didekatkan dengan magnet. The nickel bars become magnetized. Jadi nikelnya menjadi magnet, termagnetisasi ya. Nikelnya magnetized itu artinya dia termagnetisasi. Ingat ya, nikel itu merupakan magnetic materials.
ada besi, ada nikel, ada kemudian baja, itu namanya magnetic materials. Maka kalau magnetic materials itu didekatkan ke magnet, dia bisa namanya magnetized, termagnetisasi. Nah, pertanyaannya adalah which rotate the pole induced at P. Jadi P itu kutub apa? Pole itu kutub ya. The pole induced at Q and the type of magnetic force between P and Q. Nah, kalau misalkan ada magnet didekatkan dengan metal atau bahan magnetic materials, maka kutub yang berdekatan ini akan jadi kutub yang berlawanan. Kalau di sini north itu utara, maka di sini harus jadi south itu selatan. Nah, kalau yang sisi satu ini sudah south, sudah selatan, pasti yang sini utara, berarti ini north. Kemudian ini deketin lagi, berarti ini south lagi, yang ini north lagi. Nah, berarti P itu north, Q itu south. P itu north, Q itu south. Maka ini jelas salah, ini jelas salah, ini jelas salah, ini jelas salah. Sekarang lihat type of magnetic force-nya. Ada utara dengan selatan. Ingat, magnet kalau kutubnya berbeda maka dia akan tarik-menarik ya. Tarik-menarik itu berarti attraction. Maka sifatnya dia akan attraction. Karena utara dengan selatan. Maka jawabannya ini salah, maka jawabannya yang A. Oke ya, seperti itu. Ya, oke ya. Di video kali ini kita bahas 10 nomor dulu ya. Kalau misalkan teman-teman menyukai video ini, silahkan like dan komen kira-kira topik apa lagi yang perlu dibahas untuk video-video selanjutnya sebagai bahan review materi KSN IPA ya, khususnya yang bidang fisika. Nanti kita akan lanjutkan ke video-video selanjutnya. Oke, semoga videonya bermanfaat dan bisa jadi bahan belajar untuk adik-adik yang mau menyiapkan KSN IPA jenjang SD di tahun-tahun yang akan datang. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.